Sobat Semanda, kembali lagi di podcast of Semanda dengan saya Yusa Abimanyu selaku host kita pada kali ini. Dan teman-teman sekalian, tahu nggak sih, kita pada podcast kali ini hadiran tamu spesial banget. Siapa lagi kalau bukan Ibu Rina Mayanti, SSI MAK, selaku Ketua Tim Kerja Inovasi dan Transformasi Pembelajaran Direktorat SMA Kementerian Pendidikan. Halo Ibu, selamat datang di SMA Negeri 20 Sewu. Halo, terima kasih Mas Yusa. Halo Sobat Semanda. Oke, jadi Ibu Rina ya Bu panggilannya. Iya, Bu Rina. Bu Rina habis melakukan perjalanan jauh nih. Baru semalam ya Bu tiba di Lampung. Oke, Dan betul. langsung hari ini bertepatan pada tanggal 22 Oktober 2024, Ibu Rina melakukan kunjungan kerja di SMA Negeri 2 Sewu. Bagaimana nih Bu perasaannya setelah tiba di Lampung, khususnya tiba di SMA Negeri 2 Sewu? Terima kasih Mas Yusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan semua yang ada di Semanda, terkhusus anak-anakku tercinta. Sebenarnya kunjungan ke sini tuh udah yang kedua. Iya, di zaman kepala sekolah yang sebelumnya Bapak Almarhum, saya sudah pernah ke sini, tapi mungkin nggak lama. Jadi begitu datang ke sini lagi melihat perubahan yang cukup banyak ya secara positif ya gitu. Dan saya berharap ke depannya terus bergerak maju gitu. Nah, baru sekarang nih ketemu teman-teman Semandap nih, sobat-sobat Semandap. Bahagia lah ya Bu. Bahagia lah, banyak, betul. Oke, Ibu Rina, Ibu selaku Ketua Tim Kerja dan Inovasi dan Transformasi Pembelajaran di Kementerian, menurut Ibu kebijakan Kementerian saat ini menurut Ibu berpihak kepada siswa atau tidak? Oh iya. Makasih Mas Yusa, pertanyaan yang baik ya, apalagi dari anak-anakku nih yang di sekolah sebagai murid ya, berpihak pada murid. Nah, dalam kurikulum yang sebelumnya ya, kurikulum Merdeka maupun ke-13 dan sebelumnya, sebenarnya kami di Kementerian sangat menginginkan sekolah pembelajaran itu berpusat kepada murid. Berpusat kepada murid artinya guru-guru maupun semua yang ada di sekolah, stakeholder di sekolah, melihat minat, bakat, dan kemampuan siswa dalam melakukan pembelajaran. Jadi tidak memaksakan apa yang harus diajarkan, tetapi lihat dulu minatnya, bakatnya, kemampuannya siswa itu sampai di mana. Makanya kita di tahun-tahun belakangan ini kita menggalakkan ya untuk bagaimana melakukan asesmen awal. Lihat dulu anak-anaknya tuh minatnya apa, bakatnya apa, kemampuannya apa. Jadi anak-anak happy, senang datang ke sekolah gitu, tidak menjadi beban. Ngajar apa sih yang kemarin aja belum ngerti kok udah diajarin lagi yang baru. Nah, kalau misalnya dia, oh baru bisa ini, ayo. Oh bacanya masih sedikit kurang lancar ya, ayo kita lancarkan dulu supaya nanti bisa membaca teks itu benar-benar paham gitu. Jadi itu yang dibilang berpusat pada murid, saya sangat setuju banget ya, karena memang supaya anak-anak tuh sekolah tuh happy, seneng datang ke sekolah gitu. Melihat kebijakan kementerian yang berpihak ya pada siswa, kira-kira implementasinya selama kurun lebih 2 tahun ya setelah diterapkan kurikulum Merdeka, bagaimana nih pandangan Ibu terhadap implementasi di Indonesia saat ini? Oke. Di Indonesia ya, di Indonesia tuh dari Sabang sampai Merauke variasinya cukup banyak, tapi apa namanya, perubahannya sudah cukup banyak kalau saya lihat ya. Maksudnya banyak guru-guru yang sudah mau bertransformasi, siswa-siswa yang bertransformasi, ayo sama-sama kita bergerak maju untuk sekolah itu menjadi benar-benar tempat pembelajaran, bukan sekedar melewati waktu gitu. Artinya sekolah ini benar-benar tempat lesson, bagaimana anak-anak itu benar-benar belajar. Sekolah menjadi tempat belajar, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa gitu. Bukan sekedar ngelewatin waktu mau dapat ijazah. Nah, itu yang penting ya, bahwa
Kalau anak-anak udah senang sekolah, udah sesuai minat bakat dan kemampuannya, pasti itu masuk gitu ya ke ini dan apa namanya ke siswa dan sekolah itu menjadi benar-benar jadi tempat belajar yang selain menyenangkan ya tentunya kalau udah seneng kan pasti belajarnya pengen tahu ya gitu, Iya. pengen tahu gitu. Biasanya kalau udah sekolah aja berat, males, nah itu yang mungkin menjadi beban gitu nantinya. Nah itu kalau di Indonesia nih udah mulai menggeliat ya, banyak sekolah-sekolah yang sudah mau bertransformasi untuk berpusat tidak lagi berpusat pada apa yang mau guru ajarkan, tetapi apa yang siswa inginkan untuk dipelajari gitu. Mm-mm. Lalu menurut Ibu Rina sendiri, saat ini kan masih beberapa ada nih Bu, orang-orang yang masih berpikir bahwa pendidikan kan harusnya mencari ilmu ya, Mm-mm. tapi masih ada yang hanya beranggapan sekolah itu hanya mencari ijazah supaya dapat pekerjaan. Iya, iya, iya. Nah, kira-kira pandangan Ibu supaya mereka dapat merubah Iya, pandangan mereka itu seperti apa? oke. Sebenarnya sekolah nyari ijazah juga nggak salah ya, gitu. Salah satu tujuan sekolah sebenarnya ya. Tapi sayang banget, sangat disayangkan kalau cuma sekolah mencari ijazah gitu, sementara nggak dapat ilmunya gitu ya. Misalnya ya anak-anak, kan anak-anak ada yang di SMA khususnya mau ada yang mau melanjutkan, ada yang tidak mau melanjutkan. Nah, apakah dia harus dipaksakan untuk semua melanjutkan secara akademik harus tinggi? Eee, itu yang mau kita luruskan bahwa kalau memang dia tidak mau melanjutkan, dia ambil pelajarannya yang, penguatan keterampilan yang untuk menjadi bekal dia pada saat dia tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, misalnya. Nah itu, jadi, di sini kita mulai mentransformasi pendidikan kita juga, di kementerian kita bersama-sama, berbagai unit kerja yang ada di kementerian, kita berusaha berdiskusi, gimana nih, eee tidak memaksakan anak-anak yang memang tidak mau melanjutkan, kita mata pelajarannya apa. Kalau anak-anak yang mau memang tujuannya mau melanjutkan ke perguruan tinggi, mata pelajaran apa yang perlu kita ajarkan. Jadi anak-anak tetap apa terakomodir ya keinginan, bakat, tadi minat, bakat dan kemampuannya. Jadi nggak sekedar nyari ijazah ya, seandainya ijazah itu memang sesuai dengan keinginan dia. Jadi benar-benar isi gitu sekolahnya ya. Ke sekolah tuh benar-benar belajar gitu. Itu sih yang selama ini kami upayakan ya untuk pembelajaran di SMA. Lalu kan siswa itu bersifat heterogen ya Bu, berbeda-beda Betul setiap individu. banget. Nah, kira-kira kementerian ini dalam menentukan program pendidikan itu pola-pola pendidikan itu seperti apa ya Bu? Menentukan pola pembelajaran yang efektif bagi Oke, sekolah. iya. Wih, pertanyaannya berat ini ya kayak ujian saya ya. Ya, jadi setiap pribadi itu unik udah pasti gitu ya. Orang itu nggak seragam ya kan. Setiap pribadi itu punya keunikan sendiri-sendiri. Nah, ini adalah tugas guru menurut saya yang tidak bisa digantikan oleh apapun ya, oleh misalnya dengan AI dengan atau apa. Tapi eh, tugas guru mengenali siswanya secara pribadi itu sangat penting gitu. Nah, bagaimana dia mau tahu minat, bakat, kemampuan siswanya itu secara unik gitu, setiap orang berbeda. Nah, itu kan perlu sentuhan ya kemampuan. Itu biasanya ada di guru. Bapak Ibu guru yang udah terbiasa tuh biasanya udah kenal nih. Ini anak nih modelnya gini, modelnya gini. Bukan cuma sekedar gaya belajar ya, tapi bagaimana semua apa namanya minat bakat maupun kemampuan dia Bapak Ibu guru tuh udah bisa tahu. Nah, dari situ mungkin pada saat dia asesmen awal ya, kalau kita bilang asesmen awal gitu. Bagaimana dia melihat siswa itu di awal, dia akan bisa masuk ke anak itu dan anak itu juga udah frekuensinya udah sama nih, udah enak ini. Oh, paham Bapak Ibu tuh tahu nih anak ini begini bakatnya, kemampuannya. Nah, itu bagaimana Bapak Ibu guru mengenali keunikan anak-anak tersebut sehingga pembelajaran itu akan berbeda, nggak seragam. Buat anak ini mungkin sekelompok anak yang modelnya begini mungkin Bapak Ibu memberikan pembelajaran seperti ini. Oh, kalau anak-anak yang seperti ini, saya harus memberikan ekstra gitu di bagian ini. Nah, itu yang kita sebut pembelajaran yang
berdiferensiasi berbeda antara setiap anak. Nah, nggak cuman misalnya Bapak Ibu guru seragam, saya ngasih ini ngomong sendiri. Muridnya ada yang ngerti, ada yang menganggap itu gampang, ada yang menganggap itu susah. Nah, sekarang sudah banyak guru-guru yang bertransformasi melakukan hal tersebut, mengenali dulu anak-anaknya, baru melakukan pembelajaran. Gitu. Jadi kembali lagi kalau guru memiliki peran penting ya Bu dalam Sangat pembelajaran, penting. mengajar siswa yang heterogen. Unik setiap anak ya. Lalu dari implementasi saat ini, kira-kira harapan atau output yang diharapkan kementerian dan evaluasi dari pembelajaran kurikulum merdeka saat ini? Ya, sebenarnya kan setiap zaman, setiap waktu itu ilmu itu akan berkembang dengan pesat. Kurikulum juga sebenarnya menurut saya menyesuaikan ya. Jadi kita nggak bisa pakai sistem lama di dalam kondisi yang sekarang gitu. Misalnya kita masih ngajarin waktu zaman saya mungkin kita diajarin cara ngetik pakai mesin tik. Itu kan udah ketinggalan dan sertifikat saya mungkin udah nggak berlaku ya mungkin ya gitu atau nah sekarang mungkin udah teknologinya mungkin khusus komputer zaman saya berbeda dengan khusus komputer zaman itu ya itu yang menurut saya harus kita ikuti gitu ya, ikuti perkembangan kurikulum. Nah, bagi siapa yang mau berubah dia kan nggak akan tertinggal gitu. Implementasi kurikulum merdeka yang kemarin dilakukan mungkin mengarah kita juga mau mengikuti kurikulum itu selalu bergerak gitu. Jadi jangan juga kita anti seandainya nanti ada perubahan kurikulum lagi, iya wajar, orang memang semua ilmu pengetahuan itu memang bergerak gitu, wajar, jangan kita anti gitu terhadap. Nah, bagi siapa yang anti biasanya dia tertinggal. Termasuk di dalam pembelajaran anak-anak sekarang tuh kan teknologi udah canggih gitu. Kalau orang-orang bilang itu digital natives-nya itu anak-anak saya sebagai imigrannya gitu ya, sebagai pendatangnya. Nah, seumuran saya ya. Nah, ini justru buat siswa dan guru sama-sama belajar kalau menurut saya. Sama-sama belajar untuk pengetahuan yang menurut kita tuh bisa diakses dimanapun gitu. Jadi guru siswa belajar dengan semua akses yang bisa dibuka sejaman secanggih sekarang dibuka, silahkan belajar gitu. Nah, kurikulum kita itu jadi cuman kayak stimulus ya. Jadi untuk merangsang anak-anak itu mau berpikir kreatif, mau mencari informasi sendiri. Jadi Bapak Ibu guru itu juga jadi fasilitator aja, biar anak-anak yang mengeksplor sendiri. Anak-anak itu justru guru-guru itu jadi provokator untuk anak-anak itu, provokator baik ya, provokator anak-anak itu untuk menggali informasi sendiri. Malah enak sebenarnya. Anak-anak itu, siswa-siswa nih, sobat-sobat Semandap tuh, saya yakin, misalnya Bapak Ibu ngajarin sedikit ya Bapak Ibu guru, tapi Bapak Ibu guru tuh bisa geleng-geleng dengan produknya anak-anak sendiri. Saya tuh udah beberapa kali ke beberapa sekolah, anak-anak itu hebat banget ya. Iya, kita tuh sudah mengakui. Jadi tugas guru sekarang juga menjadi fasilitator. Wajar lah kalau kita memang kalah canggih dengan mereka gitu ya. Nah, gitu. Nah, anak-anak juga dengan adanya Bapak Ibu guru fungsinya bergeser mungkin sebagai fasilitator ya, selain walaupun dulu juga jadi fasil ya. Maksudnya anak-anak itu harus lebih kreatif, membangkitkan rasa keingintahuan gitu ya. Anak-anak tuh kalau gurunya ngomong ini tuh browsing di rumah apa sih itu yang diomongin, nah, gitu. Punya rasa greget dan iya, tahu sendiri. Betul, curiosity-nya tuh harus benar-benar. Nah, itu biasanya Bapak Ibu guru tuh pinter mancing itu gitu. Ya. Jadi sekarang guru sudah bukan sumber yang betul, bukan sumber satu-satunya. Ya, tapi sebagai fasilitator supaya siswa dapat mandiri dan kreatif mencari informasi sendiri. Betul, betul karena kalau misalnya kita cuma kalau di zaman seperti ini ya, kalau kita nggak kreatif mencari informasi, kayaknya kita ketinggalan banyak ya. Masih terpatok sama bilang guru doang gitu. Iya, jangan sebenarnya guru itu sebagai sumber ya, tapi bukan satu-satunya sumber, betul.
Mm-mm. Baik, Sobat Semanda, tidak terasa perbincangan kita sudah berada di ujung waktu ini. Ibu Rina, terima kasih banyak telah menyempatkan hadir di podcast of Semanda. Dan kira-kira Bu Rina ada yang ingin disampaikan nggak nih kepada para penonton pada hari ini? Hmm, buat anak-anakku di Semanda, maju terus ya. Saya sih melihat tadi ngobrol sedikit dengan Bapak Ibu guru dan Bapak Kepala Sekolah, saya melihat di sini motivasi, keinginan untuk selalu maju sangat tinggi. Jadi anak-anak sih manfaatkan nih banyak bertanya, banyak menggali informasi, minta ilmu yang banyak sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu guru. Sebelum kalian pada saat di perguruan tinggi kalian tuh udah harus mandiri nyari informasi nih nanti. Nah, terbiasa nanti kalau di sekolah di tingkat menengah ini di SMA ini kalian udah terbiasa untuk rajin mencari informasi, nanti di perguruan tinggi kalian sudah bisa mandiri. Sukses gitu di perguruan tinggi. Ya, sukses semua ya, teman-teman sobat Semandap. Terima kasih banyak Ibu Kasih Mas Rina Yusa. atas ilmu dan pengalaman yang sudah diceritakan dari Ibu Rina. Baik, Sobat Semanda, cukup sekian episode podcast kita pada hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kita terus ya. Bye-bye.